alhamdulillah sekarang kita dipertemukan di sini untuk belajar geografi dasar, maksudnya geografi dasar-dasar. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Amin, Allahumma amin. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ayu Lisliati Putri. Saya sebagai mahasiswa program studi pendidikan geografi FKIP Hamka. Di sini saya sedang menggelar rumah belajar mandiri untuk magang saya. Langsung aja kita sekarang masuk ke sebelumnya ini pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kali ini saya akan membawakan materi gitu. Materi hakikat geografi. Sebelumnya teman-teman tahu geografi itu apa? Ada yang bisa jawab? Mata pelajaran, Kak. Mata pelajaran, ya benar. Maksudnya geografi itu secara luasnya apa kalian sebelumnya udah mengetahui? Oke. Kalau gitu biar saya menjawab. Jadi geografi itu sebenarnya teman-teman lihat itu geografi itu mengenai isi bumi, atmosfer dan lain-lain itu sebagainya ya. Tapi di luar dari itu sebenarnya geografi itu cakupannya lebih luas. Dia nggak cuma hanya belajar bentuk bumi, isi bumi, atmosfer gitu, tapi seluruh aspek yang ada di dunia, termasuk sosial, keadaan ekonomi, terus manusia, terus tanah, udara gitu, semuanya geografi itu masuk dalam aspek geografi. Makanya saya bisa katakan orang-orang yang ini kan adik-adik SMA ya. Kalau misalnya nanti kalian kuliah, saya bisa pastikan kalau kalian mengambil jurusan geografi itu adalah kalian termasuk anak-anak yang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Karena ya memang geografi itu belajar segala aspek. Semua orang tahunya geografi itu cuma tentang bumi, atmosfer gitu. Padahal di luar dari itu, ekonomi kita belajar, sosial, politik, kayak gitu semuanya. Oke, hakikat geografi. Kembali ke pelajaran kita. Di sini ada kajian geografi yang mana yang pertama itu ada konsep dasar yang akan nanti kita pelajari, definisi, objek, pendekatan, dan prinsip. Pengertian geografi itu sendiri kalau berasal dari bahasa Yunani yaitu go artinya bumi dan grafik artinya gambar. Menurut Semlok IGE di Semarang tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala geosfer dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, di sini ada geosfer. Apa sih itu geosfer? Segala kenampakan maupun aktivitas yang terjadi di permukaan bumi, baik kenampakan fisik maupun kenampakan sosial, alam, dan manusia. Selanjutnya ada wilayah yang bersangkutan dengan di mana letak terjadinya kenampakan. Lanjut ada ruang dalam kajian geografi bersangkutan dengan apa yang terjadi di dalam suatu wilayah, baik dari segi sosial maupun dari segi fisik. Kenapa saya bilang tadi geografi itu mencakup semuanya? Karena ruang di sini, ruang yang dimaksud di geografi itu adalah ruang seluruh isi bumi yang merupakan aspek sosial dan budaya, itu artinya ruang dari geografi. Sekarang ada perkembangan ilmu geografi itu sendiri. Ada ortodoks, ada terintegrasi, ada mutakhir, ada 3. Di sini ada kajian geografi, itu kajian material, kajian formal. Nah, sekarang kita bicara tentang litosfer. Kan kita pada tahu nih ya, maksudnya nggak asing gitu di kuping kita litosfer. Sebenarnya litosfer itu artinya adalah lapisan batuan yang dikaji melalui ilmu bantu geologi dan geomorfologi. Nah, selain tadi saya sebutkan tanah juga termasuk geografi, ini bisa majuan enggak? Bisa. Makasih. Jadi geografi itu termasuk juga lapisan batuan gitu. Teman-teman, kalau misalnya kalian tahu batuan tanah itu sebenarnya banyak banget subordonya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk geografi, pastikan kalian harus mengenali itu. Putri. Oke, sekarang langsung aja kita beranjak kepada materi, yaitu materi sesi kedua adalah jagat raya. Sebelumnya, apa kalian udah pernah mendengar jagat raya itu kira-kira apa sih?
Belum? Ya udah bilang aja belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jagat raya adalah ruang maha luas tempat benda-benda angkasa berada, terdiri dari galaksi-galaksi, planet-planet, dan benda angkasa lainnya. Jadi jagat raya itu yang biasa kita sebut dengan luar angkasa, yang banyaklah galaksi, planet, dan benda-benda lainnya yang ada di luar angkasa yang indah-indah. Nah, ini ada teori pembentukan jagat raya, teori Big Bang, dan keadaan tetap. Ada yang pernah dengar teori Big Bang itu apa? Enggak? Oke. Akan saya jelaskan. Jadi teori Big Bang ini, menurut teori ini, jagat raya terbentuk akibat ledakan yang sangat besar. Awalnya terdapat satu bintang yang sangat besar, lalu memuai dan meledak hingga menjadi materi-materi yang beragam, membentuk planet, asteroid, bintang seperti yang kita lihat sekarang ini. Teori ini didukung oleh Stephen Hawking, ahli fisika teoritis. Jadi teori Big Bang itu singkatnya, mau terima dulu telepon ya? Oh. Jadi teori Big Bang itu singkatnya adalah ada benturan dan ledakan keras banget di luar angkasa yang itu pecah dan menjadi ini simpelnya aja ya supaya kalian ngerti, menjadi planet-planet kecil gitu. Dan itu terbagi dan itu termasuk juga planet bumi, Saturnus, Venus kayak gitu-gitu. Nah itu menurut Stephen Hawking itu adalah teori Big Bang. Yang kedua, teori keadaan tetap. Astronom asal Inggris Fritz Hoyle menyebut bahwa dari dulu jagat raya bentuknya selalu tetap hingga sekarang. Adanya perbedaan letak dan bentuk galaksi diakibatkan oleh galaksi baru yang muncul akibat adanya gas-gas atau penambahan jumlah zat yang memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi menurut astronom asal Inggris si Fritz Hoyle ini, dalam teorinya yaitu teori keadaan tetap, terbentuknya planet-planet di bumi itu karena adanya gas-gas yang menyatu dan menyatunya itu membutuhkan waktu ratusan tahun. Nah, sebenarnya bintang yang ada di luar angkasa itu lebih banyak banget dibandingkan apa yang kita lihat gitu. Karena kenapa kok jadi bintang-bintang sih? Jadi di bumi itu sebenarnya tanpa kalian sadari setiap hari itu ada asteroid, ada komet yang jatuh. Dan itu nggak sampai ke muka bumi karena ada lapisan atmosfer. Nah, atmosfer ini bisa terkikis karena jatuhnya meteor yang mau ke bumi gitu. Nah, meteor yang jatuh ke bumi ini kan lama-lama terkikis oleh lapisan atmosfer kan, sehingga dia nggak mencapai ke bumi. Inilah yang menjadi galaksi-galaksi. Jadi pecahan meteor yang terkikis dari atmosfer itu. Makanya banyak banget galaksi-galaksi di angkasa sebenarnya yang nggak kita lihat, karena pecahan dari meteor yang menabrak atmosfer itu. Nah, ini ada ciri-ciri galaksi. Ciri-ciri galaksi itu memancarkan cahaya sendiri. Jarak antara galaksi mencapai jutaan tahun cahaya. Jadi setiap, kalau misalnya kita melihat bintang nih ya, kayaknya itu deket-deket banget, padahal itu jarak satu bintang ke satu bintang itu jaraknya adalah ribuan tahun cahaya. Jadi bisa bayangin kan itu bagaimana jauhnya dan luasnya angkasa. Nah, ini ada galaksi. Saya mau mengenalkan nama-nama galaksi itu. Yang pertama ada Bima Sakti, Magellan, Ursa Mario, Andromeda, galaksi jauh, dan Black Eye. Planet materi pertemuan kedua ini ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya? Boleh. Mau tanya kak, tadi kan kakak jelasin tentang teori Big Bang sama keadaan tetap. Kalau menurut kakak lebih percaya teori yang mana? Kalau dari saya pribadi, saya lebih percaya yang teori Big Bang. Karena kenapa? Kalau teori Big Bang itu nanti kita bisa sama-sama lihat videonya ya, banyak tersebaran di YouTube. Teori-teori Big Bang itu terjadinya itu karena memang ada ledakan, yang ledakan itu besar banget dan menjadikan banyak banget nih partikel-partikel galaksi yang tersebar gitu loh. Jadi kayak menurut saya sendiri itu lebih masuk akal dibandingkan teori keadaan tetap gitu, karena adanya suatu bentuk itu
itu adalah karena perubahan kayak gitu. Kalau misalnya keadaan tetap itu saya kurang percaya karena nggak ada satu benturan gitu yang menjadikan adanya pecahan-pecahan partikel gitu. Kalau dari saya pribadi, saya lebih percaya ke teori nebula, tapi nanti teman-teman bisa pelajari sendiri di internet, itu banyak banget teori-teori pembentukan bumi selain Big Bang dan keadaan tetap. Rafael ngantuk? Oh enggak. Gitu. Nah, karena nggak ada yang nanya, jadi saya mau ngasih tugas ke kalian. Di sini saya nggak ngejelasin teori terjadinya tata surya. Kan ada 5. Tugas kalian itu mencari apa nih 5-nya dari teori nebula itu apa sih? Teori planetesimal, teori pasang surut, teori awan debu, teori bintang kembar. Nah, nanti tugasnya ini kalian kerjakan, saya tunggu 2 hari setelah ini, nanti kita kirim bareng-bareng di grup WhatsApp yang udah saya buat, nanti kita diskusi bareng-bareng di situ. Oke, saya tutup sesi pertemuan kedua ini. Sebelumnya mari kita membaca doa supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini mendapat hikmahnya dan berguna. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Cukup sekian, selamat siang dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalian tahu batuan tanah itu sebenarnya banyak banget subordonya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk geografi, pastikan kalian harus mengenali itu. Selanjutnya ada hidrosfer, lapisan air yang meliputi perairan di darat maupun di laut yang dikaji melalui ilmu bantu hidrologi dan oseanografi. Nah, gitu pun hidrosfer. Hidrosfer itu yang berkaitan dengan udara dan air. Lalu ada atmosfer. Nah, ini kan yang sering kita jumpai, yang sering kita dengar ya kata-katanya atmosfer. Sebenarnya atmosfer itu apa sih? Atmosfer itu lapisan udara yang terdiri dari cuaca, iklim yang dikaji melalui ilmu bantu dalam klimatologi dan meteorologi. Selanjutnya ada biosfer, meliputi kehidupan flora, fauna yang dikaji dalam biogeografi dan biologi. Sampai flora dan fauna pun itu termasuk dalam aspek geografi. Nah, di sini ada ruang lingkup geografi, itu ada fisik, sosial, ada region atau wilayah. Fisik itu terdiri dari lingkungan alam serta bentangan alam yang merupakan bagian yang tampak dari lingkungan alam, batuan, laut, sungai, tanah, dan lain-lain. Jadi fisik itu semua yang mencakup di bumi yang kita injak. Nah, kalau sosial terdiri dari masyarakat, lingkungan sosial, serta bentangan alam. Nah, kalau sosial itu dia tuh lebih kayak ke hubungan manusia antar manusia, terus budaya, sosial, dan lain-lain. Kependudukan juga termasuk. Nah, di sini ada pendekatan geografi, pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, pendekatan wilayah. Apa sih itu pendekatan keruangan? Ini adalah fenomena dan masalah geografi yang menyangkut aspek fisik maupun sosial tersebut menempati ruang di muka bumi. Kalau pendekatan lingkungan itu adalah sebagai semua keadaan yang mengelilingi manusia di setiap tempat dipertemukan bumi. Selanjutnya ada pendekatan wilayah. Pendekatan kewilayahan merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Sebelum masuk ke aspek geografi, apa ada yang bingung dan ingin ditanyakan? Lanjutkan. Ini ada aspek geografi. Aspek geografi yang pertama ada yang sosial. Sosial itu termasuk populasi, mobilitas, persebaran. Mobilitas itu apa sih? Mobilitas itu pertumbuhan penduduk. Jadi kan yang seperti tadi saya bilang, geografi itu nggak hanya termasuk yang alam-alam aja, tapi termasuk sosial manusia juga pertumbuhan penduduknya. Dan ada aspek fisik yang mencakup relief bumi, iklim, serta unsur-unsurnya. Nah, ini yang geografi banget ini. Yang relief bumi, iklim, serta unsur-unsurnya.
Nah, di sini saya mau mengenali arti dari kata morfologi. Morfologi itu menunjukkan bentuk muka bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang membentuk di daratan rendah, daratan tinggi, dan pegunungan. Kalian semua pernah ke Tangkuban Perahu kan? Pernah? Enggak pernah? Dan saya ajak ya, jangan sedih. Tangkuban Perahu pernah kan? Nah, itu sebagai bentuk dari morfologi bumi, karena itu Tangkuban Perahu itu hasil tektonik. Gitu aja, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan mungkin kita tutup. Saya akan memberi tugas di selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang yang udah mau datang dan masih belajar geografi bareng-bareng. Sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita baca berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Sekarang materi yang sekarang saya mau memperkenalkan kalian lapisan-lapisan bumi. Kita masuk kepada teori. Di sini ada struktur bumi. Jadi struktur bumi itu nggak semata-mata yang kalian lihat cuma tanah sama awan gitu, atau sama di atas awan ada luar angkasa gitu, enggak. Kita belajar mengenai struktur bumi. Yang pertama ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Kerak bumi itu lapisan terluar bumi. Nah, mantel bumi itu di bawah kerak bumi, inti luar itu di atas inti dalam. Nah, inti dalamnya itu inti bumi banget. Oh ya, sebelumnya kan dari gambar ini kalian udah bisa tahu belum inti dalam bumi itu apa? Belum. Jadi ini tuh bukan matahari teman-teman. Jadi ini tuh magma. Di dalam bumi itu tuh ada magma. Nah, lapisan inti luar ini tuh banyak mengandung besi gitu. Nah, magma ini yang biasa keluar kalau misalnya Gunung Merapi meletus ya, betul kayak gitu. Nah, itu berasal dari inti bumi. Ini kan inti bumi itu kan di dalam banget ya. Berarti kalau misalnya gunung api udah mengeluarkan magmanya, berarti itu udah tanda darurat banget dong, kalau misalnya memang kita harus selalu waspada. Itulah gunanya belajar geografi, karena supaya kita harus tahu nih mitigasinya kayak gimana nanti. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Gambar beda ya, agak perbedaan gambar yang mungkin bisa mempermudah kalian dalam mengingat. Inti dalam, inti luar. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini inti luar bumi itu mencapai 5.100 km. Kalau misalnya kita dari sini ke puncak aja yang sekiranya hanya 67 km, rasanya jauh banget ya. Nah, ini 5.100 km. Kalian bisa bayangin kenapa saya bilang inti dalam bumi itu jauh banget gitu. Karena ya ini di luar inti dalam bumi itu ada inti luar, ada mantel bawah yang berjarak 2.900 km, mantel atas, terus zona transisi astenosfera, terus ada kerak benua, ada litosfera, dan kerak samudra. Litosfer itu apa sih? Litosfer itu lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Litosfer itu dapat diartikan lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau lapisan bumi yang terluar. Jadi di litosfer itu ada dua lapisan dengan kedalaman sampai 700 sampai 100 km. Ada sima itu kerak samudra. Ada sial itu kerak benua. Nah, ini kalau sima itu sifatnya basah atau berat, kalau sial itu sifatnya ringan atau asam. Ini ada astenosfer. Jadi astenosfer ini wujudnya itu ada di bawah litosfer. Wujudnya tuh agak kental dan kaya akan silium, aluminium, dan magnesium. Jadi nggak semata-mata di tanah itu ada apa aja sih, cuma ada hewan-hewan gitu, enggak, dan itu banyak mengandung mineral-mineral.
Ada barisfer. Barisfer itu ada dua, inti dalam dan inti luar. Jadi yang tadi kalian lihat inti dalam di atas inti bumi itu namanya barisfer, teman-teman. Ada inti dalam yaitu padat dan inti luar itu cair. Inti dalam itu sifatnya merupakan pusat bumi yang berbentuk bola. Inti dalam ini tersusun dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Kalian bisa bayangkan kan, kalau misalnya merebus air aja, suhunya itu rata-rata 7-8 derajat Celcius, itu udah yang paling panas banget. Nah, ini kalian bisa bayangin 4.500 derajat Celcius. Ini panas banget. Kalau misalnya inti luar itu sifatnya mempunyai tebal sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius kayak gitu. Jadi di inti luarnya itu juga ada besi cair yang suhunya itu 2200 derajat Celcius kayak gitu.